Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi addama darajatas shaimin wal qaimin fi syahri Ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-mab'usi bi asyrafil adyan wa ala alihi wa ashabihi fi naili sa'adah wal ghufran. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, ulama, sesepuh lan bini sepuh, para hadirin, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga bisa menjalankan puasa di bulan ini, dan semoga amaliyah kita semua di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua diakui menjadi umatnya sehingga kelak mendapatkan syafaatul utmah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun berada, terkait dengan pertanyaan yang sudah ada, yaitu tentang fardunya mandi, sesuai dengan keterangan kitab Fathul Qorib, langsung saja saya jelaskan tentang fardunya mandi. Faslun faraidul husli salah satu asya. Ahaduha asaniyatu, ahaduha anniyatu wa izalatun najasati wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Para pemirsa dimanapun berada, jadi fardunya mandi itu ada 3 sesuai keterangan dalam kitab ini. Yang pertama yaitu niat. Niat itu hukumnya wajib bagi orang yang mandi besar, termasuk mandi junub, mandi haid, selesai nifas, dan orang yang hadas besar atau orang haid atau orang nifas, pelaksanaan niatnya itu bersamaan dengan permulaan pembasuhan. Jika niat setelah pembasuhan bagian badan, maka harus mengulangi basuhan tersebut. Dan yang kedua yaitu fardunya mandi wa izalatun najasati, yaitu menghilangkan najis yang berada pada badan. Sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh Imam Ar-Rafi'i, tidak cukup 1 basuhan untuk hadas dan najis. Namun Imam An-Nawawi memilih cukup dengan 1 basuhan. Hal ini berlaku bila najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak tampak tapi dianggap adanya. Dan yang kedua yaitu jika najis ainiyah, najis yang tampak, maka keduanya sepakat harus 2 kali basuhan. Para pemirsa dimanapun berada, termasuk bagaimana ketika orang junub berniat menghilangkan hadas haid atau sebaliknya, hukumnya yaitu sah jika memang salah tanpa sengaja, sesuai keterangan atau diambil dari kitab Hasyiatu I'anatut Thalibin. Itu diperbolehkan apabila orang ini seandainya selesai junub tapi mandinya dia ini lupa
niat mandi haid atau nifas. Dengan catatan dia ini memang lupa. Para pemirsa dimanapun berada. Dan yang ketiga yaitu wa isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Baik rambut kepala atau bukan, tipis atau lebat. Rambut yang dikepang, jika air tidak menjangkau bagian dalamnya, kecuali dengan mengurainya, maka harus diurai. Wajib membasuh bagian yang tampak dari lubang telinga, hidung yang terpotong, dan lipatan badan, dan wajib meratakan air sampai bagian bawah kulub dari orang yang berkulub, bagian yang tampak dari farji perempuan saat jongkok untuk buang hajat, dan saluran dubur karena tampak saat buang hajat. Para pemirsa dimanapun berada, jadi niat itu menjadi fardunya mandi. Dan apabila orang itu tadi saat mandi besar lupa, tidak niat, dalam arti sudah membasuh, maka basuhan tadi tidak dianggap. Dalam arti dia harus mengulangi basuhannya lagi, yaitu yang disertakan atau bersamaan dengan niat mandi besar tadi. Dalam arti tidak terhitung basuhan yang dia lakukan. Dan diterangkan lagi kenapa tidak cukup satu kali basuhan untuk menghilangkan hadas dan najis menurut Imam Ar-Rafi'i. Karena status air menjadi mustakmal setelah digunakan membasuh najis, maka tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas. Di samping itu juga menghilangkan hadas dan najis merupakan kewajiban yang berbeda, sehingga tidak bisa dilakukan sekaligus. Dan ada keterangan lagi mengapa cukup satu kali basuhan untuk menghilangkan hadas dan najis menurut An-Nawawi atau Imam An-Nawawi. Karena yang diwajibkan untuk menghilangkan hadas dan najis adalah membasuh anggota, sesuai dengan sumber kitab Qutul Habibil Gharib. Para pemirsa dimanapun berada, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat menjadi amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dari saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.